saya pernah dengar itu ada kejadian orang masuk nggak bisa keluar selamanya. Iya. Bener? Ini bener. Sakderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika monggo dipun like, komen lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu sagung dumadi. Kalau jenengan sendiri, Pak, pernahkah bertemu dengan petapa yang benar-benar sakti gitu? Maksudnya bisa mencolot dari tebing ke tebing atau mengeluarkan apa dari tangannya atau bisa terbang gitu? Oh ada pernah. Ada, Pak? Pernah. Jadi saya melihat seseorang, cuman tidak saya sebutkan namanya, karena privasi aja ya. Betul. Dia pernah lari di atas di tebing itu, dia lari seperti itu si buta dari gua hantu. Nah, seperti itu. Jadi dia lari itu di antara ranting pohon ke ranting pohon, juga kepada batu, ke ranting pohon lagi gitu. Itu bergerak dengan cepat. Dan saya kenal beliau. Cuman begitu saya tanya, setelah selesai itu saya tanya, orangnya nggak ngaku. Kemudian pada suatu saat, ya udah sampai sekarang nggak ngaku, tapi suatu saat pasti saya akan ketangkep. Ternyata benar, pas musim hujan-hujan, dingin, kita bikin perapian, ya banyak orang kadang-kadang itu bikin perapian, bukan banyak ya, sedikit. Karena memang pengunjung di malam hari itu sangat sedikit, dingin. Lah untuk mengatasi dingin, orang-orang itu biasanya bikin perapian. Lah orang itu bikin perapian, tanpa tahu di sekitarnya ada orang atau enggak gitu, perasaannya nggak ada orang. Ternyata dia bikin perapian, tangannya bisa mengeluarkan angin ya? Untuk meniup api yang kecil tadi supaya menyala. Oh ya, kalau lebih konvensionalnya pakai ini ya pakai ditiup kan orang-orang gitu ya. Ini enggak, pakai tangan, pakai tangan. Wuku. Loh, sampai sekarang masih hidup orangnya? Masih. Lah itu apa itu? Ayo kalau begitu, saya dari belakang gitu. Ayo kalau gitu mau nggak ngaku lagi lari di atas tebing. Wah Pak Suto jangan gitulah Pak Suto. Nanti Pak Suto nanti menceritakan ke orang lain di luar. Ah ya saya cerita, saya tahu kok. Kecuali sebelumnya sampean nggak ngaku, sampean ngaku jangan diceritakan. Ah boleh. Wah ini saya sampean ketangkap basah kok. Tahu sendiri. Ya tahu sendiri. Sampean nggak bisa melarang saya. Wong saya nggak bohong kok. Iya. Itu. Tapi memang disinilah saya berpikir. Allah itu maha besar, Allah itu gudangnya ilmu, gudangnya kekayaan, gudangnya macam-macam lah. Allah itu benar-benar sempurna. Apapun yang kita minta, beliau akan kasihkan. Bukan sangat murah gitu ya? Sangat murah. Bukan keinginan yang dikasih, tetapi kebutuhan. Oh mungkin untuk petapa yang tadi itu mempunyai kebutuhan khusus agar bisa demikian. Ya. Berarti kita berpikiran positif saja begitu Pak. Ketika masuk ke Alas Purwo. Gitu. Iya. Karena saya pernah dengar itu ada kejadian orang masuk nggak bisa keluar selamanya. Iya. Bener? Iya bener. Bahkan ada satu family ya masih kalau boleh dibilang Pak Lik mertua saya. Itu ada yang hilang di Alas Purwo ini. Lama sekali pulang. Sampai istrinya kawin lagi lah, yang bule saya itu istrinya kan gitu, adiknya mertua saya, sampai dia sudah married lagi kan gitu. Kemudian pada suatu saat dia pernah ketemu dengan saya, aku masih Pak Lekmu, saya kaget juga, siapa namanya ini kan ditunjukkan gitu ya. Ya itu kemudian, loh katanya sampai sudah mati, sudah ini nih. Oh, ya orang-orang cerita mati ya biarlah dengan ceritanya sendiri. Yang jelas saya ada di Alas Purwo. Saya datang itu ya nyalamin saya, wujudnya ya kelihatan seperti manusia. Apakah dia itu sudah jadi makhluk halus atau enggak, tapi yang jelas salaman itu terasa juga dengan saya gitu. Terus Pak, ketika jenengan bertemu dengan seseorang itu, jenengan bertanya enggak di Alas Purwo yang mohon maaf dalam tanda kutip gaib, itu ada apa gitu, bertanya enggak? Saya tidak nanya, cuman saya penasaran gini, loh masa ini dulu suaminya bibi saya kan gitu. Nah, kemudian setelah saya pulang, baru saya cerita sama mertua, Pak saya ketemu dengan seseorang namanya ini. Katanya dia suaminya bule ini kan gitu. Terus mertua saya, loh iya memang iya. Jadi saya tahu persisnya itu dari mertua saya yang masih hidup waktu itu. Dia cerita iya, dulu bulekmu itu punya suami namanya itu. Terus kemudian dia
lelakon di Alas Purwo dan hilang dan tidak pernah kembali. Terus pernah dengar cerita enggak jenengan tentang petapa yang masuk ke dimensi lain di Alas Purwo ngoten, terus di situ ada apa aja gitu? Oh, banyak. Ada Banyak apa? cerita gitu ya. Oke. Cerita dari orang-orang itu. Ya itu tadi termasuk ada satu areal di situ tumbuh nanas yang begitu banyak. Tapi kita makan di situ boleh. Tapi biasanya kalau kita bawa kita akan bingung lagi nanti jalannya. Kalau kita bawa itu ada juga ya tumbuhan ada nanas, nanti ada yang lain lagi kan gitu ya. Ada tanaman apa mundung atau apa itu ya yang bisa kita makan enak gitu. Nah, itu biasanya tempat itu kita suatu saat kita datangi lagi tidak akan ketemu. Ini enggak apa-apa ya? Oh, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Gitu ya. Berarti kalau makanan yang dirasa enak gitu malah berbahaya ya kalau di Alas Purwo? Enak berbahaya enggak juga. Enggak juga. Dimakan enggak apa-apa berarti? Enggak apa-apa. Yang penting kita jangan bawa pulang. Jangan bawa pulang. Kalau bawa pulang biasanya kita bingung. Kita nanti tidak akan tahu arah gitu. Oh, begitu ya. Gitu. Berarti kebanyakan petapa yang tersesat itu gara-gara makan itu terus Ya, terus dia bawa bontrot gitu. Nah, itu. Karena ketakutan mungkin Ya. sudah nggak akan ketemu sama apa buah-buahan lagi ya. gitu. Yang penting ya itu tadi kita makan sudah sekenyangnya, ini seperlunya kita, setelah itu kita jalan. J. Kalau dimensi lainnya Pak? Dimensi lainnya seperti mungkin di Alas Purwo ini itu dipancur. Ada kerajaan atau mungkin ada pasar goib atau mungkin ada apa masyarakat yang tak terlihat gitu. Kalau menurut panjenengan gimana? Ya. Dari pengalaman spiritual dan dari cerita-cerita mungkin cerita-cerita petapa atau cerita-cerita pelaku spiritual lain. Ya itu makanya saya katakan di Alas Purwo itu adalah kerajaan goib. Itu yang bisa menyaksikan adalah mereka yang sudah masuk. Oh, seperti yang tahu meja dan kursi tadi ya. Ya seperti saya sudah masuk, saya tahu di dalam itu ada seperti ini. Cuma kalau kita terangkan, biasanya orang-orang yang nggak mudeng, orang-orang yang mengunggulkan ilmiahnya, logikanya, ya itu dia menganggap ini gila ini cerita bohong ini kan gitu ya, ini cerita bohong. Gitu. Makanya saya kadang-kadang takut juga untuk bercerita tentang itu, karena saya takut dicap saya pembohong kan. Ya. Nah, ngomong-ngomong masalah cerita ini Pak, kan katanya ada wewaler atau wewadi gitu ya, rahasia yang tidak perlu diceritakan. Nah, kemarin itu saya mimpi atau mungkin cerita yang kemarin yang kita rekod itu ada wewalernya atau gimana ya? Soalnya saya mimpi itu gini, saya ngobrol sama temen, cerita-cerita sama temen dan dikencingin sama orang. Saya dikencingin sama orang gitu. Terusan akhirnya saya minta maaf, saya yang salah. Padahal kan di situ saya nggak salah, seharusnya saya melawan. Tapi di mimpi saya itu saya pasrah, saya mengalah dan pergi. Oh, itu berarti sampean sudah mendapatkan satu petunjuk berarti. Sampean sudah mendapatkan satu petunjuk bahwa ada orang yang yang nyala sama jenengan, tapi jenengan bisa mengantisipasi sehingga tidak terjadi duel, tidak terjadi konflik, tetapi pada akhirnya jenengan tetap menang. Dengan mengalah itu ya, tadi. dengan mengalah itu tadi. Seharusnya sampean tidak mengalah kan gitu ya. Ternyata jenengan mengalah. Setelah itu dalam mimpi itu sampean tidak ada kejadian apa berikutnya seperti kecebur sungai itu enggak kan? Enggak. Iya, berarti biasa-biasa kan ya? Ya itu nanti berarti menang. Jadi kunjungan katakanlah sampean datang ke sini itu sudah ada yang mungkin mau fitnah atau mungkin yang ingin mengacaukan cerita atau ada yang cerita nggak benar gitu. Akhirnya diluruskan oleh seseorang. Ya nggak tahu apakah yang meluruskan itu adalah saya ataukah sampean dengan melihat fenomena alam ini kan gitu. Iya. Yang jelas kunjungan sampean ke sini adalah hasilnya positif. Itu. Betul, karena mengalah itu tadi ya. Kalau di isyarat itu. Iya. Oke. Karena ya tuh orang spiritual itu pada intinya adalah menebak petunjuk yang goib, petunjuk seperti dalam mimpi itu. Semakin canggih kita menebak itu, ya semakin kita dianggap orang hebat sama orang. Oh iya. Gitu. Makanya kalau kita sering sholat istikharah malam gitu ya, kita akan lebih jitu dalam menebak arti mimpi kan gitu. Kalau dari apa ya, yang saya rasakan sebagai orang awam kalau ngomongin masalah energi Pak, di Alas Purwo ini energinya sangat besar dan kalau ada orang yang bicara tentang magnetik, ya. nah
apa yang kita pikirkan itu bisa terwujud setelah kita keluar dari alas purwo. Ya, makanya saya ceritakan kalau kita tidak masuk dunia spiritual sama sekali itu tidak ada artinya. Kita tidak akan merasakan magicnya seberapa kekuatannya, itu tidak akan kita rasakan. Paling kita cuma merasakan capek aja kan habis jalan-jalan habis ini. Tapi bagi seseorang yang sudah masuk di dalam dunia spiritual tadi, pulang itu dengan rasa segar, dengan rasa syukur yang lebih tinggi. Betul. Gitu. Ya itu tadi loh apa? Jika kita menginginkan sesuatu, pikirkan terus-menerus, Ya. dan alam atau semesta akan membantu untuk mewujudkannya. Iya, Nah, seperti betul. ini kejadian bertemu dengan jenengan ini, kalau menurut saya ini sebenarnya adalah energi atau keinginan saya sebelumnya. Iya, iya. Dan saya belum tahu itu jenengan atau siapa. Iya. Saya belum tahu. Dari rumah itu sudah saya pikirkan, semoga saja di alas purwo ketemu dengan orang baik, narasumber yang bisa menjelaskan ini itu, dan akhirnya bisa mematahkan bahwa alas purwo ini angker, dan ada sisi lain dari keangkeran itu adalah keindahan alamnya. Iya. Iya. Ya, berarti doa-doa saya terjawab di sini. Nah, itu yang membuat saya yakin kalau kita berpikiran positif di alas purwo, oleh-olehnya juga positif. Ya. Makanya saya katakan kejadian manusia ya itu ada di dalam skenario Tuhan. yang kita tidak tahu, skenario dari Allah kan gitu ya. Sampai tidak merencanakan ketemu dengan saya. Saya juga tidak merencanakan ketemu sama jenengan. Biasanya saya itu waktu saya selalu ada aja kesibukan ini dan itu. Ternyata begitu sampai datang ketemu dengan saya, waktu saya juga longgar, enjoy. Sampai juga ketemu dengan saya ya. Saya nggak tahu ini hal yang positif atau negatif, tapi saya yakin Tuhan yang mempertemukan itu tidak ada yang negatif, pasti positif. Siap, Saya yakin. siap. Oke. Terima kasih Pak Suto untuk kesempatan hari ini. Semoga menambah referensi keilmuan bagi teman-teman, dan semoga teman-teman juga nggak takut lagi untuk datang ke alas purwo. Mudah-mudahan barokah dan mudah-mudahan berguna juga bagi umum ya yang mau datang ke alas purwo. Jangan terhantui perasaan takut karena fenomena alam yang disebarkan yang positif. Betul. Yang jelas alas purwo adalah tempat sangat indah dan mempunyai energi tinggi. dan Jadi mempunyai energi kalau tinggi. kesini harus berpikiran positif, karena nanti keluar dari alas purwo, keinginan yang Anda pikirkan terus-menerus akan diwujudkan oleh alam semesta. Tentu Iya. Tuhan yang yang mewujudkannya berdasarkan bantuan alam semesta. Iya, Pak. iya. Terima kasih Pak. Iya, makasih. Pak Suto. Iya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.